Jadi penjual es coklat ini dia sebetulnya seorang sarjana S3, doktor dengan kemampuan intelektual yang luar biasa, tetapi dalam kondisi tersebut itu menjadi penjual es coklat gitu ya. Kemudian apa sebab gitu? Jadi sang dokter ini sudah berkali-kali menjalankan sebuah usaha, sudah berkali-kali menjalankan bisnis dan selalu gagal. Ini yang membuat frustasi keluarganya, istrinya apalagi lebih-lebih itu kesal dengan suami yang berkali-kali menghabiskan modal untuk usaha, untuk bisnis, tetapi selalu gagal. Akhirnya terjadilah percekcokan, pertikaian, keributan rumah tangga. Lalu sang dokter ini lama-lama menuruti ide atau gagasan daripada istrinya, yang istrinya mempunyai kelebihan, yaitu membuat es coklat. Kemudian istri membuat es coklat, sang dokter ini kemudian beralih profesi, tidak lagi dia menjadi dosen, tidak lagi dia menjadi pelaku bisnis atau usaha yang menghabiskan modal besar, tapi dia ala kadarnya dengan semangat dan jiwa besar tetap mengedepankan etika pedagang dan sebagainya. Dia mencari solusi-solusi, belum juga dapat, akhirnya ya udah apa adanya, akhirnya menjalankan usaha dagang es coklat. Seorang dokter ya, bayangkan. Akhirnya teman-teman dokter lain kan mencibir, sekarang kamu jualan es coklat ngapain gitu? Emang nggak ada kerjaan lain, atau emang nggak ada profesi lain, atau ngelamar-ngelamar di mana? Kan banyak yang membutuhkan ilmu dokter. Tapi enggak, saat ini saya es coklat aja lah gitu, demi untuk tidak menimbulkan keributan kembali seperti yang lalu-lalu. Sudah menjalankan berbagai macam usaha bisnis, membangun universitas, ingin merintis membangun universitas juga nggak jalan, membuat sekolahan nggak jalan dan sebagainya, udah berbagai macam. Nah, kok bisa gitu? Ya itu mungkin bagian daripada perjalanan hidup, proses hidup seseorang kan beda-beda. Akhirnya jualan es coklat. Kemudian sang dokter berpikir, dia sampai mati jualan es coklat tidak akan bisa memberikan kepuasan kepada keluarganya, tidak akan memberikan kemanfaatan yang lebih besar, lebih banyak untuk lebih banyak orang. Kalau dia tetap istiqomah menjalankan usaha dagang es coklatnya, sementara dia punya intelektualitas sebagai seorang dokter, dia harus bagaimana membuat adem rumah tangganya, tidak ada keributan, tetapi juga bisa mengamalkan ilmu kedokterannya, bagaimana caranya. Akhirnya nggak ada putus asa, namanya dokter kan, dia ada basic intelektual, ada basic ilmuwan, jadi nggak mudah menyerah begitu saja. Dia tetap apa saja tetap ingin dijalankan dengan segenap kesempatan, waktu luang dan keterbatasan yang ada. Maka mencoba berbicara dengan keluarganya, dengan istrinya. Ini kalau kita usaha es coklat saja sampai mati juga nggak akan kebeli namanya Alphard, nggak akan kebeli namanya rumah mewah, nggak akan kebeli rumah yatim, nggak akan kebeli universitas, nggak akan bisa membangun ini itu. Cita-citanya akan putus dan dia akan hanya mati dikenal sebagai pedagang es coklat. Seorang dokter ini begitu menjelaskan kepada istrinya, istrinya berpikir
apa ya gitu kan. Udahlah, terima apa adanya, terima apa adanya, bersyukur, terima nasib. Mungkin memang takdirnya jadi pedagang es coklat. Tetap susah untuk berargumen kepada istrinya yang hanya lulusan S1. Tapi bagaimana, apa boleh buat? Semua langkah-langkahnya itu selalu terpatahkan oleh istrinya untuk menghindari keributan, menghindari percekcokan. Sebetulnya sang dokter ini mempunyai inovasi-inovasi yang besar, mempunyai pemikiran-pemikiran yang banyak memberikan manfaat untuk di lembaga-lembaga dan lain gitu kan. Cuman ketika menghadapi istri, kadang-kadang walaupun dokter kalah sama S1 yang hanya menyusun skripsi gitu. Padahal dokter ini sudah melampaui dalam pengetahuan. Akhirnya lama singkat cerita, bahwasanya istrinya mulai sadar dan mulai mengaku bahwa memang nggak bisa, kalau kita hanya sebagai pedagang es coklat memang tidak bisa kita menjangkau sesuatu yang harapan yang lebih besar. Akhirnya ya udah, kamu punya mau apa yang menghasilkan cita-cita yang teman nyampaikan pada cita-cita yang besar itu, harapan besar memiliki segala sesuatu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Akhirnya sang dokter, ya sudah, berikan saya keluasan, berikan saya kebebasan, jangan dikekang. Istri itu aturannya adalah, aturan agamanya adalah patuh, tunduk, taat kepada suami. Apapun resikonya, apapun kondisinya, apapun itu ujiannya, itu jangan pernah membantah, membangkang, apalagi meninggikan suara. Jadi sudah, terima saja, mau seperti apapun itu, ya, nggak usah berkeluh kesah, nggak usah kalau mau berkeluh kesah itu wajar, manusiawi, tapi berkeluh kesahnya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada suaminya. Dan muliakan suami, angkat dia setinggi-tingginya, dorong dia, motivasi sebesar-besarnya, dorong terus suami, dorong terus, ayo terus. Jadi apa yang sedang dijalankan oleh suaminya, sang dokter ini, yang istri tadi mendorong terus, memotivasi terus. Hari ini gagal, besok gagal, belum tentu esok yang kesekian kalinya kita akan berhasil di kesekian kalinya yang melakukan sesuatu. Yang penting jangan pernah berhenti untuk melakukan sesuatu, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang udah gagal kemudian berhenti, dia nggak akan mencapai kepada titik tingkat di mana keberhasilan itu akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Jangan mudah putus asa. Gagal itu biasa. Tapi kalau berhenti dari melakukan sesuatu, melakukan tindakan, itu bencana. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa Anda sendiri, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala.